menari go sikso. Kan pasti penggemar penasaran karo idolane. Ya ta? Ya wis ngerti nek ning omah do tani. Ning mosok ming tani tok ora gojek, ora dolan ya, ora jajan. Aib itu nek dibuka kan seru kan? Yang penting tidak memfitnah. Kuwi isih isih basa lawas. Masih belum dipermudah. tambah kosong kan. Mas Tarung sih bisa pergerakan ini kan. Urung. Nyodokmu dan Iki saiki arek apa Mbak Kintan? Apa Pak? Arek apa? Saya mau gerak-gerak tentang jalan Kepang Gaya Temanggungan. Referensinya kitab Idagep. Oke, itu ada referensinya. Dan kita kalau garap jalan Kepang nggak salah-salah, ada pijakannya, ada. Ada pakem geraknya. Oke, Memang selama ini masih salah-salah. ya sepengetahuannya kita. Oh. Ternyata ya tetap ada gerakan yang masih belum pas. Kita tanya landang. Mas Rizal, berapa banyak nama gerak yang apal? Gerak Idagep? Enggak banyak, Pak. Tidak banyak. Yang terkenal apa? Yang terkenal nama gerak yang dikenal banyak oleh pelaku seni. Besan, sembahan, jongklangan, jualan, kiprah. Kuwi tok Yang sering dipakai itu, Pak. yang sering dipakai, padahal ada 45 ya nama ya. Berarti dengan apa? Workshop Padepokan Jalan Kepang ini kira-kira nanti apa hasil yang didapatkan? Yang harapan apa yang ingin dicapai dari sini? Ya lebih tahu gerak-gerak yang asli dari Temanggung itu, Pak. Lebih mengenali gerak, ragam dan nama-namanya ya. Supaya menjadi pakemnya. Pakem kalau nggak diketahui ya percuma. Mas nek dari apa? Mas ya ini Mas Widodo ini seorang koreografer. Seorang guru. Ada yang ini sangat apa ya? Sangat menggugah naluri seni ketika kita melihat gerak Idagep itu. Apa saja kira-kira yang asik? Wah ini geraknya top banget. Spirit yang memang sangat menginspirasi. Mungkin bukan saya sendiri tapi seniman-seniman lain juga Dari inspirasi dari dari spirit. gerak-gerak itu membawa spirit. Iya, terutama dari apa? Dari spirit dari masyarakat itu yang memang membedakan antara seniman sama penari sama seorang masyarakat itu sendiri. Masyarakat maksudnya penggemar. Masyarakat Pelaku. pelaku. Ya. Kalau masalah ragam ini juga memang super-dupernya itu memang si penggarap itu tanpa disadari mempunyai ilmu yang lebih. Dalam arti sesering kita yang tahu kalau menggarap itu ya hanya sekedar menggarap manusia, tapi di sini saya pelajari, saya amati ternyata ada gerakan-gerakan hewan yang sudah bisa ditafsirkan menjadi bentuk gerakan-gerakan. Oh gitu ya, ada dua jenis gerakan ya, gerakan manusia Ya, dan gerakan hewan kuda itu sendiri. kuda ya, dari segi usia. Itu terlihat dari
namanya atau harus dari peragaan Dari geraknya? namanya juga dari gerakannya. Dari namanya sudah bisa teridentifikasi ini gerakan kuda atau gerakan manusia. Ya, takur-takur gitu. Pasti kuda itu ya. Karena juga Masuk mungkin manusia takur-takur. pertimbangannya Manusia juga apa itu? saktinya penggarap itu apa? Karena memang kalau mengendarai kuda itu yang badan bergerak itu hanya setengah badan. Jadi kaki itu jadi kaki kuda, sedangkan yang di atas bisa menjadi manusia. Siluman, Pak. Ini di samping ini juga ada senior ini. Pak tepangaken Pak Sinten. Ampun kula riyen Pak, kula dereng maksud. Niki kok kadose kok mirip Joko niki. Jenengan apane Joko? Kula senes napa-napane. Senes napa-napane? Kula asing cepet sini tombone niku. Iya. Oh, jenengan cepet kula stosin nduku. Tapi riyen tahun 70 nderek teng Jakarta mboten. Dereng lair. Dereng lair? Dereng Oh, mulai derek niku tahun 80. 80. Niku yuswa pinten niku? Tahun 80 niku jenengan. 13. 13 berarti remaja nggih. 80 10 tahun sebelumnya berarti nggak tahu nggih. Enten rombongan ewon pemain jaran kepang. Saya itu kadang takjub dan heran. Orang Temanggung itu nggak pernah ada bosannya dengan jaran kepang. Mbak Kintan sebagai orang luar Temanggung tapi akhirnya menjadi orang Temanggung, apakah merasa seperti itu? Nggih, sangat-sangat. Saya pertama kali kesini itu terheran-heran Pak. Maksudnya dari mereka yang tidak ya bukannya gimana-gimana, nggak sekolah seni tapi bisa menciptakan gerak yang menurut saya sangat luar biasa. Begitupun iringan dan pola lantai. Menciptakan gerak, iringan dan pola lantai ketika menarikan sangat menghayati. Nggih. Padahal mereka tidak mampu sekolah seni. Nggih. Berarti Mereka apa itu? belajar kan otodidak. Berarti Maksudnya- nalurine kuat ya? Nggih. Dan jos banget niku. Jos banget. Saya terheran-heran maksudnya iki sing garap sopo? Ternyata pas saya tanya-tanya sama orangnya, kita belajar sendiri, Mbak. Itu tahun berapa jenengan mulai tahu itu? 2017 waktu saya KKN di Lalai. KKN di Temanggung, di Cepit, Mbak Kintan sekolah di isi Surakarta. Isi Surakarta. Di Temanggung di Cepit Pager Gunung. Nggih, deket sana. Dusun Cepit, Desa Pager Gunung. Nah, yang paling takjub dari keseluruhan para seniman pelaku jaran kepang itu siapa waktu itu? Kok gitu ditakoni itu? Wah, niku. Landang istimewa ya. Ya Dalam mungkin ada nilai plus dibandingkan yang lain. nilai plus landang itu apa saja? Plus ya bisa lantang ya otomatis pemimpin prajuritnya jaran kepang, terus ya wibawanya ya mungkin ada sendiri. Dari skillnya juga lebih. Ya bisa dibilang seperti itu. Skill, wibawa, terus kemampuan menjadi leader ya ketika menari ya. Ya Di luar menari, landang itu menjadi sosok pemimpin nggak sih? Atau memang landang itu tidak harus menjadi pemimpin kelompok? Enggak kan ya? Berarti dia terpilih menjadi landang karena kewibawaannya itu.
atau gimana menurut Mas Rijal sebagai landang? Saya nggak tahu soalnya. Gimana ya Pak? Kalau landang itu kan mestinya semua orang itu pasti nggak bisa memperagakan seperti landang. Orang lain belum bisa, mesti gimana ya? Belum mesti bisa kayak landang gitu. Tapi landang itu bisa menguasai gerakan lainnya. Oh gitu. Jadi tetap saja kriterianya landang itu lebih mumpuni. Iya. Misalkan landang kan identiknya membawa pecut. Belum tentu penari yang lain itu saat menarikan landang belum tentu bisa Sambil memainkan pecut. pecutnya. Oh. Nah, bisa juga nyamper koncone, bisa juga nyanyian yang dhuwur. Berarti tetap ya skill menjadi pertimbangan utama ya. Selain karisma dan penjiwaan ya ketika menari. Ya ini seperti ini nih. Seniman sejati model landang itu kalem, diem, tapi kalau sudah di panggung wow, bikin cewek kelepek-kelepek. Nah, ini contohnya nih. Mahasiswa isi yang kelepek-kelepek sama landang ini. Aku izin. Ini berapa menit ini? Kurang 4 menit. Baru 12 menit. Ini perusuh, bukan landang ini. Ini para pelatih nih. Ini orang-orang yang berhasil menciptakan seniman-seniman mumpuni, berkarakter. Ya ini kalau nggak dilatih oleh orang-orang ini, ya mereka nggak terarah. Begitu ya? Anak-anak itu pada tertarik nari, kenapa Mas Tarong? Mungkin kalau anak-anak kan udah dari sejak dini kan mereka sudah mengenal tari-tarian. Kalau di TK itu istilahnya ada tari kelinci, semacam tari dolanan-dolanan itu. Nah, terus mereka kan cuman baru tahu gerakan atau pola-pola yang seperti itu. Maksudnya pola-pola sederhana lah. Ketika mereka beranjak dewasa, terus mereka juga punya keinginan untuk bisa nari jaran kepang juga mungkin. Terus itu kebanyakan disuruh Mas tolong diliwarai nari jaran kepang. Nah, dari situ kita bentuk lagi karakter dan pengenalan gerak jaran kepang juga pada anak-anak SD, SMP. Telaten sekali jenengan. Emang gitu Mas Widodo? Nggih. Memang harus telaten begitu ya? Ya kalau penyikapannya dengan anak-anak itu harus memang benar-benar ekstra. Super. Dan pada usia anak itu lebih lentur ya. Ya. Gampang dipengaruhi. Gampang dipengaruhi, badannya gampang dibentuk. Ya. Wah. Nah, ini kan pengalaman-pengalaman yang pastilah tidak banyak diketahui orang ya kan. Ternyata melatih pun butuh metode, butuh ilmu, tidak asal ngelatih. Nek landang tak yo ngelatih bareng? Landang nggak ngelatih ya? Tapi landang mampu nggak menggugah hasrat para penari lainnya untuk ketika latihan merake semangat? Ya, kemungkinan bisa. Itu faktor apa? Keterpengaruhan atau karena kepemimpinan? Ya mungkin kepengaruhan juga bisa, kemungkinan juga bisa buat patokan. Oke, artinya memang kemudian seorang landang dijadikan acuan ya.
Ini pas 15 menit. Ayo closing Mbak Kintan. Untuk masyarakat Temanggung khususnya, marilah menguri-uri, apalagi kita punya jaran kepang. Pokoknya Temanggung tentrem marem ganteng. Oh iya. Oh iya.